Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga, saudaraku, dari seri firman Light the Fire Again. Biarlah apimu menyala kembali. Pada bagian yang ketiga ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Api Pasukan Elit. Kita buka lebih dulu saudara, dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Multimedia pertahankan slide ini. Saudaraku, hari ini saya ingin membawa saudara untuk melihat kehidupan seorang yang bernama Cornelius. Siapa Cornelius? Ayat yang pertama menunjukkan bahwa dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia tinggal di Kaisarea, saudaraku. He is a centurion. Centurion itu adalah komandan pasukan yang di bawahnya membawai setidaknya 100 orang. That's him. Turun ke ayat yang kedua, saudara, dikatakan ada satu kata-kata yang simpel, ia saleh. Dari kata ia saleh ini boleh nggak saya simpulkan bahwa berarti dia anak Tuhan. Bukan hanya dia, ayat ini melanjutkan, ia serta seisi rumahnya. Kata ia serta seisi rumahnya berarti dari situ saudara bisa melihat ada effort yang dilakukan. Karena kadang hanya satu orang, yang lain enggak. Tetapi fakta bahwa di sini ditulis ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, berarti ini satu keluarga yang devoted untuk Tuhan. Lanjut lagi mengatakan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dari ayat ini kita bisa melihat, he is a giver, Pak. Dia seorang yang suka menabur. Nanti kalau saudara baca, dari Kisah Rasul 10 ini turun sampai ke bawah, ini masih sampai ayat 48, Pak. Maka saudara akan menemukan titik yang satu ini tidak hanya disebut satu kali, tetapi again and again itu diulang. Artinya ayat ini ingin menekankan kepada saudara, yes, he is a giver. Dia seorang yang suka memberi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Artinya ini orang punya kehidupan doa yang kuat. Secara profesi saudaraku, dia perwira Romawi. Dia komandan pasukan, Pak. Tetapi saya percaya, izinkan saya mengatakan ini, di hadapan Tuhan orang yang satu ini pasukan elitnya Tuhan. What do you mean, Pastor? Saya akan mengajak saudara hari ini untuk melihat. Sebenarnya sebagai pasukan-pasukannya Tuhan, berapa banyak dari saudara sepakat dengan saya, saudara dan saya bukan jemaat biasa loh. Yang sepakat aminnya paling keras. Saudara ini tanpa terkecuali disebut tentaranya Allah loh. Dan sebagai pasukan, saudaraku, ternyata beda pasukan biasa dengan pasukan elit. Ada orang-orang yang di mata Tuhan dianggap sebagai pasukan elit. Apinya menyala. Pasukan elit berbeda dengan pasukan biasa. Pasukan elit punya standar kualitas di atas rata-rata pasukan biasa. Doa saya hari ini di keluarga Allah, Tuhan menemukan, menjumpai pasukan-pasukan elitnya Tuhan bangkit atas tempat ini. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saya akan mengajak saudara, saya akan menarik saudara melihat apa sih yang dilihat Tuhan dari orang ini yang membuat dia begitu spesial?
Ada apa dengan Cornelius ini, saudaraku? Api seperti apa sih yang menyala dalam kehidupannya? Nanti kalau saudara baca secara menyeluruh, maka saudara akan mendapat gambaran kehidupan dari seorang Cornelius. Tapi yang pertama, saya akan tarik saudara melihat di ayat yang kedua terlebih dulu. Dua kata, ia saleh. Ini kata-kata yang very simple. Tapi di balik dua kata ini, ia saleh, itu terkandung arti yang sangat dalam. Banyak orang berpikir, saleh itu artinya orang baik, Pastor. Saleh itu, kalau saudara berpikir saleh artinya apa? Orang terhormat, orang yang menjaga moralnya, saudaraku, bisa? But it's not. Kalau saudara membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka saudara akan menemukan arti saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Api yang pertama yang dimiliki seorang Cornelius, api ibadah itu menyala dalam hidupnya. Buat Cornelius, ibadah itu bukan hanya sekedar ya sesekali aja dia datang ibadah. No. Orang ini taat. Setiap minggu dia komit untuk beribadah. Bukan hanya sekedar harus datang karena terpaksa loh saudaraku. No. Ibadahnya sungguh-sungguh. Yang lain mau datang terlambat dia enggak peduli. Dia selalu datang yang paling awal. Yang lain mau chatting ngobrol kiri kanan dia enggak peduli. Setiap ibadah dia menunjukkan hatinya benar-benar fokus kepada Tuhan. Alkitab mencatat dia sungguh-sungguh. Apa yang menarik dari fakta yang ditulis dari ayat pertama dan ayat kedua tadi saudaraku, adalah ketika kita mendapati bahwa Cornelius ini seorang perwira Romawi. Saudara harus tahu loh, buat orang Romawi pada zaman itu, kaisar itu dianggap dewa yang harus disembah. He is not a Jew. Dia bukan orang Yahudi, Pak. Dia tidak lahir dari keluarga imam loh. Yang membuat fakta ini menarik Pak adalah hanya untuk dia beribadah. Dia punya resiko yang begitu besar dianggap mengkhianati negaranya. It makes it special. Ini membuat dia menjadi orang yang spesial. Kenapa? Jangan salah saudaraku. Orang yang bukan Yahudi namanya ditulis dalam satu perikop yang sangat panjang. Bercerita tentang one single person. It must be something. Yang hebatnya lagi dari orang ini saudaraku. Dia adalah centurion, komandan pasukan kelas atas. Lebih-lebih lagi bagi dia untuk menyembah Allah yang hidup, resikonya bukan hanya jabatan, bisa jadi nyawa. Kalau apinya tidak menyala, dia tidak akan mengambil resiko sebesar itu untuk beribadah setiap minggunya. Ketika saya membaca kisah dari Cornelius ini saudaraku, mengingatkan saya pada saat saya masih remaja saudara. We are very on fire Pak. Kita itu kayak gimana ya Bu, kayak ibadah itu sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu. Setiap Sabtu kita punya ibadah remaja saudaraku. Dan kami itu sangat on fire habis-habisan. Di antara teman-teman yang datang di ibadah remaja ini saudaraku, ada satu anak, wanita. Anaknya itu pendiam Bu. Jadi kita juga enggak terlalu banyak ngobrol karena anaknya pendiam. Cuman ada satu hal yang terus kayak kita tuh selalu ingat dari anak ini.
setiap kali datang ibadah, itu kalau enggak tangannya lebam, pernah pipinya lebam, pernah satu kali yang tidak bisa disembunyikan saudaraku, matanya lebam. Tapi karena anak ini pendiam, dia rajin saudaraku, setiap minggu dia selalu ada, selalu muncul, selalu datang. Tapi karena dia pendiam, teman-teman juga kayak sungkan mau tanya gitu. Jadi ya kita nggak sampai tanya-tanya seperti apa sudah. Sampai satu ketika ada satu momen di mana kita itu kumpul bareng-bareng, akhirnya kita tanya, kenapa sih kok setiap kali ibadah seringkali kami tuh dapetin kamu tuh selalu lebam. Dari situlah dengan berlinangan air mata dia bercerita saudaraku. Setiap kali dia pulang dari ibadah, ketahuan oleh papahnya dia ibadah di gereja kita. Dia dihajar habis-habisan saudara. Dia bercucuran dengan air mata dan dia berkata kepada teman-teman semua begitu mendengar ceritanya, otomatis kami terhenyak, kami kaget saudara. Tapi dia ngomong, jangan takut, itu tidak akan membuat aku berhenti beribadah di tempat ini. Waktu kami mendengar apa yang dia katakan, jujur saudaraku, hati kami itu hancur. Tapi dia dengan semangat 45 justru berkata, Papaku boleh menghajar aku habis-habisan, semakin aku dihajar, semakin aku akan rajin beribadah. Sadari saudaraku, I don't know dengan saudara ya, maybe for you, you have the choice untuk dengan mudah beribadah. Tetapi sadari ini di luar sana ada loh orang-orang yang untuk beribadah, mereka menanggung resiko yang besar. Saudara jangan berbicara kepada saya tentang, bagian Indonesia yang nun jauh di sana ya. Maybe yang peraturannya untuk beribadah diperketat dan lain sebagainya. I'm talking about people that is close. Sekian waktu yang lalu saudaraku saya khotbah di Jogja. Come on, Jogja itu kota kan. Daerah istimewa. Itu bukan kota kecil Pak. Jogja kota yang cukup besar. Turun dari saya khotbah seperti ini, saya turun, saya menyalami jemaat, saya ketemu dengan satu orang ibu. Ibu itu mendekati saya saudaraku dan dia datang kepada saya dengan gemetaran. Dia datang dengan bercucuran air mata. Dia pegang tangan saya dan dia hanya ngomong terima kasih pastor, terima kasih pastor. Awalnya saya nggak ngerti, ibu, ya kenapa ibu? Dari situlah dia bercerita. Ternyata untuk dia beribadah di gereja kita, dia berkata, setiap kali pulang beribadah dan sampai ketahuan, dia harus sudah siap dihajar habis-habisan sama suaminya. Tapi yang membuat saya takjub, saya bilang, Bu, kalau seperti itu ibu bisa loh. Ini saya jujur nggak tega saudara. Tapi ibu ini dengan sangat tegas mengatakan, jangan harap pastor tidak melihat saya beribadah. Suami saya tahu, mau dia hajar saya, mau dia bunuh saya tetap akan beribadah. Semakin dia dilarang oleh suaminya, saudaraku. Bukannya dia nggak ibadah, ditambah porsinya ikut pondok Daud, saudara. Saya nggak habis pikir. Saya sampai bercanda sama dia, Bu, masa satu kali seminggu nggak cukup? Ini ibu tambahkan lagi, justru saya butuh kekuatan lebih, pastor. Doa saya, seisi rumah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tanya, terus gimana? Kalau ibu pondok Daud terus gimana? Saudara tahu apa yang suaminya lakukan? Tidak jarang karena suaminya jengkel, dihajar, diinjak, ditendang. Itu tidak berguna saudaraku. Dia celupkan suami, maaf saudaraku. Saya tahu ini it's a gruesome. Ini sesuatu yang tidak mengenakan saudaraku untuk diceritakan. Suaminya akan jambak rambut istrinya saudaraku. Dicelup-celupin ke air saudara. And it's real. Saya tidak bercerita tentang kejadian yang terjadi nun jauh di sana. Tapi saudara tahu apa yang ibu ini katakan kepada saya? Hari itu dia bawa
sepasang suami istri. Dia perkenalkan kepada saya, Pastor, ini adalah kedua mertua saya. Mereka sudah beribadah di tempat ini. Dan setelah itu saudaraku, dia melihat ke belakang, dia tarik satu orang lagi. Dan dia berkata kepada saya, ini suami saya. Saat ini kami bersama dengan satu keluarga kami beribadah di gereja ini. Terima kasih Pastor karena sudah memberikan kami makanan rohani yang membuat roh kami bertumbuh. Sehingga satu keluarga saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Doa saya hari ini, api ibadahmu dinyalakan. Bukan sekedar ibadah. Yes, mungkin saudara punya kebebasan untuk beribadah. Tapi selalu ingat ini. Ada orang-orang di luar sana yang hanya untuk datang dan bisa duduk seperti saudara. Resiko yang harus mereka ambil sangat besar. Buat teman-teman, halo. Saudara yang ada di online saat ini, if you are around. Kalau saudara happen to be around Jakarta, come on. Gereja kita ada 2 tempat ibadah, kita ada di PIK, kita ada di Soho Capital lantai 11. Join us. Saya nggak mau kita jadi orang Kristen biasa-biasa. Tapi sama-sama jadi orang Kristen, apimu harus dinyalakan. Sama seperti Cornelius. Ada alasan kenapa ia disebut saleh. Ia bukan hanya orang terhormat, dia bukan hanya orang yang baik. Dia taat dan sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Mau hujan enggak hujan, capek enggak capek, ibadah harga mati. Usahakan sebisa mungkin, perjuangkan sebisa mungkin. Bangun kehidupan roh kita dari minggu demi minggu, apinya terus dinyalakan. Yang kedua, saudaraku, kalau kita balik lagi, dari ayat ini dikatakan, Cornelius itu memberi sedekah yang sangat banyak kepada orang-orang Yahudi. Api yang kedua adalah api memberi. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dengan kata lain, saudara, boleh nggak sih saya katakan bahwa ini orang adalah seorang penabur. Dia tidak melakukan itu hanya once in a while loh. Setahun sekali. No. Kenapa saya bisa mengatakan itu, saudaraku? Sampai-sampai apa yang dia lakukan bukan hanya dicatat oleh si penulis. Tapi saya ajak saudara turun ya. Kita buka Kisah Rasul 10 tadi. Ayatnya yang keempat, saudara. Ia menatap malaikat itu, Cornelius menatap malaikat itu dan dengan takut Cornelius berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bukan hanya dicatat oleh si penulis loh, saudaraku. Tapi dengan jelas ayat ini mengatakan Alkitab, malaikat yang diutus itu mengatakan lagi, saudara. Saya tuh kadang jujur bingung, saudara. Sesuatu yang membuat saya sedih gitu. Kalau enggak hati-hati, di kalangan orang Kristen sendiri ya saudara. Di gereja kita lah, enggak usah jauh-jauh. Dalam 1 tahun, saudara yang sudah beribadah lebih dari setahun, saudara tahu yang saya maksudkan. Kita tuh enggak pernah 1 bulan temanya sama terus. Dari bulan Januari ke Februari ke Maret, ada yang tentang keluarga, ada yang tentang, ada banyak hal saudaraku. Tapi coba tebak saudara, dari 12 tema di 12 bulan itu, mana yang paling sering diserang orang?
Saya herannya ketika gereja mengajarkan tentang keluarga nggak diserang tuh. Gereja mengajarkan tentang perkara roh nggak diserang. Mana yang paling sering diserang? Kalau gereja udah ngajarin soal keuangan, persepuluhan, persembahan, itu ya saudaraku, teman-teman yang ada di sosial media udah tahu. Tangting, 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 tangting. Disitulah saatnya saudara akan lihat wajah-wajah saya terpampang lagi. Saya tuh gak habis pikir. Yang membuat saya bingung, saya tuh sempat merenungkan, what's wrong with it ya? Karena sorry saudara, saya lahir dari keluarga yang sejak saya kecil, saya diajarkan orang tua saya, khususnya mami saya, sebagai devoted giver. Mami saya itu punya kebijakan rule ya saudara, kalau anak-anaknya dikasih uang saku, tiap bulan nggak ngasih persepuluhan, habis itu. Bulan depan minta uang saku, jangan harap dikasih pak. Itu aturan di keluarga saya. Far away, maksudnya jauh sebelum saya itu jadi pendeta, saudara. Sampai detik hari ini, saudaraku, kenapa saya mengatakan mami saya ini adalah seorang devoted giver ya? Sampai detik hari ini, mami saya tuh ngomong sama saya, mau gereja ada proyek, nggak ada proyek. Mau Pak Obaja, karena di Solo, saudara, mami saya. Mau gembala sidang mengumumkan ada pembangunan, nggak ada pembangunan. Setiap bulan mami saya ngasih janji iman. Saya dibesarkan dari keluarga seperti itu. Dan saya selalu berpikir ada satu sukacita yang besar di dalam kehidupan kami. To give. Bukankah memang terlebih berkat memberi daripada menerima? Saya nggak pernah habis pikir. Coba saudara renungkan perkataan saya ini. Memangnya uang gereja dipakai untuk judi? Coba. Saya tuh kadang bingung gitu saudara. What make it? Kenapa setiap kali berbicara tentang keuangan, tentang persepuluhan, apalagi saudaraku? Apakah ada di sini yang dipaksa untuk memberikan persepuluhan? Ada yang saya cek satu-satu? Gak ada. Pertanyaan saya lagi, apakah uangnya dipakai untuk narkoba? No. Pastor, uangnya dipakai apa? Kenyataannya saudaraku, gedung ini bisa jadi adalah anugerah Tuhan. Dipakai untuk membangun rumah ibadah. Sehingga jemaat bisa beribadah dengan nyaman. Saya bersyukur ya saudaraku di Jakarta ini. Kita mengambil spirit yang ada di kota Solo. Dari gereja kita, gembala senior kita, Pastor Obaja. Solo itu kalau sudah berbicara tentang KA peduli, itu rollingannya kenceng sekali saudaraku. Ada saja kegiatan-kegiatan yang terus again and again dilakukan. Jakarta kita bersyukur kita menyusul saudara. Terus menerus kegiatan KA peduli itu digencarkan di Jakarta. Bahkan tahun ini saudara dalam waktu dekat ini saya dengan sukacita mengumumkan kepada saudara kita akan mulai membuka gerakan orang tua asuh. Ini sedang digodok saudara. Kita terus belajar dari Solo karena di Solo gerakan orang tua asuh ini sudah menjangkau sampai ratusan anak saudara. Anak-anak yang tadinya tidak punya kesempatan terbatas mereka, tetapi dari gerakan orang tua asuh banyak di antara mereka yang akhirnya mereka bisa menyelesaikan kuliah mereka dan benar-benar mereka hidup bekerja dan dari situlah mereka bisa membangun kehidupan mereka. Jakarta coming soon, Bapak Ibu, Saudara yang digerakkan, ayo join. Kenapa saudaraku? Karena yang saya tahu, kadangkala ya saudara, buat saya pribadi, ini saya bercerita saya pribadi aja ya saudara, enggak usah orang lain. Apa selalu enak toh Pak? Jadi giver. To be honest, saya berjumpa Pak dengan orang-orang yang justru orang yang saya tolong itu yang nusuk saya dari belakang. Justru orang-orang yang saya sudah memperjuangkan saudaraku itu yang banyak kali mengkhianati saya. Sekalipun saya seorang pendeta Bu,
Kalau mau jujur, apa enggak kapok? Kapok loh saudara. Loh, setidaknya kalau saudara tidak berbuat baik, mau ditusuk juga santai-santai aja. Tapi kalau saudara sudah melakukan sesuatu dan justru orang itu yang menusuk saudara, itu sakitnya di sini loh Pak. Ayat tadi yang kita baca tadi saudaraku, itu yang menguatkan saya sampai detik hari ini menjadi devoted giver. Ternyata pada saat saudara memberi, pemberian saudara itu diterima manusia, betul. Jangan salah loh. Saudara bilang memberi, mana pastor? Emangnya pastor lihat Tuhan terima? Enggak. Yang benar aja, yang terima manusia saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Yang terima gereja, yes. Tapi ayat ini mengatakan, sekalipun yang terima manusia, sedekah itu naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Boleh nggak saya mengatakan ini Pak? Itu sebabnya, jangan pernah jadi mantan giver ya. Tidak peduli apapun yang orang di sekitar saudara lakukan, terus kerjakan yang baik buat Tuhan. Tidak peduli orang boleh ingat, orang mau nggak ingat. Di bawah memang manusia yang terima. Tapi itu naik ke hadirat Allah. Pada saat dia naik ke hadirat Allah, manusia boleh melupakan. Manusia boleh meninggalkan engkau. Manusia boleh mengkhianati engkau. Manusia boleh menyakiti engkau. Tuhanmu ingat akan engkau. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan yang paling menyenangkan dari kata Tuhan mengingat engkau, every time saudara cari di dalam Alkitab, kata itu muncul, something happen. Kejadian 8 ayatnya yang pertama. Pada saat Tuhan mengingat akan Nuh, air bah surut. Kejadian 30 ayatnya yang ke-22. Pada saat Tuhan mengingat akan Rahel, dibukalah kandungannya. Keluaran saudaraku, pasalnya yang keberapa? Saya mungkin gak ingat keseluruhan saudara. Keluaran pasalnya yang ke berapa ya saudara? Coba saya cek dulu ya saudaraku. Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 6. Pada saat Tuhan mengingat bangsa Israel, dikirimlah 10 tulah yang membuat bangsa itu bebas. Cek aja, saudara cek aja, nanti saudara tulis gitu ya. Kata mengingat. Di setiap kali Tuhan mengingat, something happen. Oh, ini yang membuat saya ya saudaraku terhibur. Saya belajar. Ketika saya menabur, ketika saya memberi, saya belajar. Biarlah taburan itu naik di hadapan Tuhan. Manusianya mau seperti apa kita nggak pernah bisa kontrol saudara. Bagian kita, kerjakan yang terbaik aja buat Tuhan. Karena ada momen-momen di dalam kehidupan ini ya saudaraku. Di saat dimana engkau begitu membutuhkan, Dia ingat. Api yang kedua yang luar biasa dari orang ini. Api penabur itu, jiwa seorang penabur itu ada atas hidupnya. Saya berdoa loh di keluarga Allah ini saudaraku. Ada orang-orang yang senantiasa kalau Tuhan suruh tabur ke sini, tabur saudara. Tolong orang itu, tolong. Saya ngerti kok saudara, I really know. Jujur for some time ya saudara, saya itu bergumul di dalam hal itu. Ada kalanya tuh kayak apa sih, give up aja ya Tuhan. Udahlah gak usah yang aneh-aneh. Malah lebih sakit loh.
Coba kalau saya cuma ibadah doang udah selesai perkara kok. Saya nggak usah aneh-aneh, saya nggak usah ini, saya juga nggak mau ikut campur kehidupan orang lain. Tapi kadang ketika Tuhan suruh ya saudaraku. Dan saya melihat itu tuh goresnya di sini tuh saudara. Tapi ketika saya membaca semuanya ini saya berkata kepada Tuhan. Saya tetap komit. Tuhan mau pakai kehidupan saya tetap akan komit. Mau orang seperti apapun. Sediakan hidup saudara jadi seorang penabur yang Tuhan bisa pakai. Kesaksian nanti yang kita dengar ya saudaraku adalah salah satu kesaksian yang muncul dari seseorang yang mau bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang penabur. Dan dari situ Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan satu keluarga. Ketika jemaat satu dengan yang lain muncul jiwa penabur ini. Tuhan bisa pakai untuk perkara besar. Oh, api ini dinyalakan kembali. Yang ketiga yang membuat orang ini spesial saudaraku. Bersamaan dengan ayat tadi dikatakan dan senantiasa berdoa kepada Allah. Bukan sesekali loh. Bukan kadang-kadang. Tapi di dalam kehidupan Cornelius, api doa puasanya menyala. Pastor jangan cocokologi dong, jangan dibuat-buat. Orang ayatnya tadi ngomongnya senantiasa berdoa kok. Ini karena gereja lagi doa puasa masukin doa puasa gitu. In case ada di antara saudara yang kritis gitu kan. Orang bilangnya senantiasa doa kok, masa di sini tulisannya api doa puasa menyala. Loh, sungguhan loh saudaraku di gereja kita tuh kalau nulis kayak gini gak asal saudara. Kita buka yuk, kita buka. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 tadi turun ke bawah saudaraku. Ayatnya yang ke-30. Di ayat 30 ini Cornelius ini jawab saudaraku. Jawab Cornelius 4 hari yang lalu. Kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang. Yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilau. Boleh enggak saya ajak saudara baca dalam bahasa Inggrisnya? Jadi supaya saudara nanti enggak bilang, Pastor Nita cocokologi ini diambil-ambil seenaknya ayatnya. Enggak saudara. Yuk, Kisah Rasul 10 ayat 30 dalam bahasa Inggrisnya ngomong gini. 4 days ago, I was fasting. Until this hour. Fasting artinya apa Bapak Ibu? Berarti saya nggak cocokologi ya. Nggak asal ngawur ngambil ayat ya. Jadi ayat ini di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sampai detik ini Cornelius ngomong aku doa puasa. And at the 9 hour I pray in my house. Nah saya jelaskan boleh Bapak Ibu. Ini just buat saudara nanti bisa dapat gambaran. Orang Israel itu membagi doa mereka itu tiap 3 jam. Dimulai dari jam 12 malam saudaraku itu berjalan. Jam 3, jam 6, jam 9, jam 12. Nah the 9 hour itu jatuhnya jam 3 sore. Mereka mempercayai bahwa itu adalah momen di mana divine encounter itu terjadi. Fakta bahwa ditulis di sini at the 9 hour artinya Cornelius ini adalah seorang devoted prayer. Dia punya kehidupan doa yang sungguh-sungguh dia ngerti yang dipercayai di orang Yahudi. Saudara. Nanti kalau saudara cari namanya mincah. Itu the 9 hour. Di setiap jam 3 sore mereka mempercayai bahwa kalau mereka berdoa di jam itu divine encounter itu terjadi. Dan memang ayat ini berkata tepat justru di saat dia berdoa di mincahnya itu saudaraku. Dan dia berpuasa itu apa? Gerbang roh itu terbuka. Dia mendapat penglihatan, saudara. Behold, a man stood before me in bright
clothing. Dia dapat sebuah penglihatan, Tuhan suruh dia untuk utus orang cari Petrus. Lucunya, saya bukakan ya. Saya ajak saudaraku supaya saudara bisa mengerti. Ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Nah, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Jadi orang suruhannya Cornelius ini sudah dekat. Lihat ini saudara, kira-kira pukul 12:30 hari. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Saudara masih ingat yang tadi saya katakan? Tiap 3 jam. Siklus yang sama ini saya lihat dilakukan hamba-hamba Tuhan di Nigeria. Dulu saya nggak nangkep, saudara. Tapi mereka mempelajari ini. They believe di jam 12 itu ketika mereka berdoa, itu mujizat, itu terjadi. Pada saat Rasul Paulus di jam 12, ini nanti kalau saudara mempelajari di sepanjang Alkitab, siklus ini akan muncul terus nih. Here and there, kalau saudara cukup teliti, siklus ini akan keluar. Saudara lihat aja nanti. Kalau saudara sungguh-sungguh yang tertarik ya mempelajari, saudara nanti lihat. Mereka mempercayai ini. Di jam 12, Rasul Paulus itu, Petrus saudaraku. Dia naik ke atas rumahnya berdoa dan di situ dia dapat penglihatan. Dia dapat penglihatan saudaraku, sesuatu yang bagi dia gak masuk akal. Dia disuruh waktu itu makan, saudara nanti baca ya. Nanti baca di rumah aja keseluruhan dari kisahnya. Dia disuruh makan makanan yang menurut dia gak halal gitu. Saudara harus ingat ya, pada saat itu mereka masih memegang itu ya saudara. Nah singkat cerita saudara, saya tarik lagi ya, boleh ya. Saya tarik lagi. Di ayatnya itu dia dapat penglihatan. Ayat 17 ngomong gini, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, dia tuh bingung ini penglihatan mau ngapain ya. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Jadi perhatikan ya saudaraku, sementara di sini Cornelius berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bukan hanya sekedar devoted dalam doanya, dia berpuasa, gerbang roh terbuka saudara. At the same time nyambung tuh ke Petrus. Orangnya nyampe, orang yang disuruh nyari, nyampe. Tapi hebatnya ayat di bawahnya itu ngomong kayak gini, saya turun lagi ya saudaraku. Ayat 20. Ada 3 orang mencari engkau. Ayat 20, bangunlah, turunlah ke bawah. Tuhan tuh ngomong sama Petrus, berangkatlah bersama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Itu nyambung. Sadarkah saudara, sama-sama jadi orang Kristen. Jangan hanya asal ibadah, jangan hanya jadi orang Kristen. Yang engine yang menyala dalam dirimu, hanya engine tubuh dan engine jiwa. Rugi. Karena ketika kau nyalakan engine rohmu, so much di dalam perkara roh, itu Tuhan bisa kerjakan yang mind blowing dan saudara tidak pikir itu bisa terjadi. Itu momen saudaraku, di mana segala sesuatu, langkah-langkah saudara itu seperti kayak enggak sadar tapi diatur satu-satu. Saudara itu kayak ditemukan dengan orang yang tepat. Saudara kayak tadinya pintu tertutup. Itu pintu tuh kayak tak, 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 tak. Semakin saya menghidupi itu saudaraku. Semakin saya amazed. Dan saya gak mau keluar dari situ. Karena everything itu seperti sudah ditata. Apa yang kita pikir di sini itu sudah way back di setting Tuhan satu persatu loh. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, langkah kaki orang benar diatur oleh Tuhan. Kobarkan api doa puasa. Pastor, saya udah terlanjur tuh gak puasa. Belum terlambat saudara. Lah ini sudah hari yang keberapa Pastor? Enggak apa-apa.
Ayo puasa. Kapan lagi? Kalau nggak dipaksa, nggak mau tuh dagingnya. Ayo, jujur saudara. Yang hari-hari ini mau puasa maju mundur kayak Syahrini saudaraku. Ayo, kobarkan api doa puasamu. Paksa diri, yes. Nggak ada orang yang langsung seneng puasa. Jujur kalau mau ngomong, pasti kalau mau puasa rasanya tuh kayak somehow saudara. Ketika saudara berpuasa ya, pendengaran dan penciuman saudara itu menjadi lebih sensitif saudara. Dari kejauhan itu suara ting 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 ting, ting itu sudah kedengaran saudara. Gak tahu gimana kalau puasa tuh ya, di belakang ART masak apa, itu hidung tuh tajam loh. Kok harum ya? Itu sebabnya saudara kalau nggak dipaksa, tubuh nggak akan mau. Besok ini saudaraku, gereja kita get ready ya. Tanggal 20 sampai 29 hari Selasa ke depan ini, sampai 10 hari ke depan, kita akan mengadakan KKR Pencurahan Roh Kudus Fire Conference saudaraku. 10 hari berturut-turut, jadwalnya saudara cek ya. Karena tiap hari beda-beda, yang khotbah beda-beda, mau khotbah siapapun datang aja lah saudara. Semuanya memberkati kok. Yang perlu saudara catat, saudara foto saudaraku adalah jamnya. Senin sampai Jumat itu di jam 7. Sabtu di jam 5 sore, hari Minggu full seperti biasa. Jadi jangan salah ya, Senin sampai Jumat di jam 7. Hanya hari Sabtu itu di jam 5 sore. Lalu kemudian hari Minggu full. Di Soho Capital saudaraku, diadakannya most 10 hari ini ada di PIK. Tapi di hari Minggu Soho Capital dan PIK berjalan. Plus tanggal 29 itu kenaikan, sekarang udah enggak Isa Al-Masih kayaknya ya, sudah diganti ya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus saudaraku. Itu sebabnya akan diadakan di 2 tempat ibadah juga, baik di PIK maupun di Soho. Jadi saudara hati-hati ya nanti ya. Dan saya akan curi start saudara. Saya akan curi start. Selama 1 minggu ini, Pondok Daud kita sudah dibuat menjadi Pondok Daud spesial ibadah puasa. Settingnya Pondok Daud di lantai 8M, tetapi dibuat selama jam 7 sampai jam 9, 2 jam ini settingnya berbeda. Saya mau curi start, besok Senin saya datang saudara. Boleh enggak Bapak Ibu kalau yang bisa hadir, kita bawa potluck yuk. Apa itu potluck? Bawa makanan, buka puasa bareng. Saudara yang bisa datang aja saudara. Saya enggak tahu apakah nanti akan diadakan di lantai 8M, kalau tempatnya cukup dia akan diadakan di 8M, kalau enggak cukup maka nanti dipindahkan di tempat ini. Kita makan bareng-bareng. Nanti saling sharing, tuker makanan, saudaraku bawa aja makanan. Saya sudah lama saudara, jujur enggak kayak ketemu jemaat dalam setting yang lebih apa sih, simple gitu ya, lebih warm ya, lebih kecil gitu. Kadang-kala kalau seperti ini mau ketemu jemaat satu-satu itu agak susah saudaraku. Wajah-wajahnya saya apa kok, saudara siapa duduk di mana itu kira-kira terpetakan saudara. Tapi jujur kayak kita nggak bisa ya sampai ngobrol atau seperti apa tuh susah saudara. Jadi saya berpikir besok Senin kita sama-sama potluck, habis makan-makan, udah lama kan saudaraku enggak barengan seperti itu. Kita masuk jam 7 sampai jam 9 Pondok Daud, kita angkat benar-benar atmosfernya di setting, kita sudah mulai api itu dikipasin lagi saudara. Sehingga nanti masuk tanggal 20 sampai 29 saya percaya api itu dikobarkan kembali. Bersamaan dengan ini saudaraku ada kabar baik, selama Fire Conference tanggal 20 sampai 29, saudara yang mau daftar UC ini diskon terakhir. By the way tanggal 25 sampai 27 Juni dari Jakarta saja ada lebih dari 500 orang akan berangkat bareng-bareng untuk UC, saudara. Jadi kalau saudara pengen join, belum terlambat, segera aja daftar. Tunggu nanti tanggal 20 sampai 29 itu diskon terakhir, saudara.
Menyala apinya, saudara. Menyala kembali apinya. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Ada satu hal yang luar biasa dari Cornelius ini yang membuat, to be honest ya saudara, kalau saya baca kisahnya, the more I read, semakin saya baca, semakin saya tuh jatuh cinta sama karakter yang satu ini, saudara. Kenapa? Coba kita buka ya, Kisah Rasul 10 ayat 24. Bukan hanya dia api ibadahnya menyala, apinya sebagai seorang penabur, api doa puasanya. Ayat 24 ngomong gini, dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Jadi rombongan Petrus yang dijemput itu sampai di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka. Dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Orang satu ini nih, saya nggak tahu apakah saudara bisa mengerti apa yang saya pikirkan ya. Ini orang bukan orang Yahudi. Ini bukan apa ya saudaraku, dari keluarga imam aja enggak. Apa kurang resiko sih dia beribadah tiap minggu itu? Dia ibadah tiap minggu saja itu resikonya udah gede sekali gitu. Ini boro-boro dia ibadah tiap minggu. Dia sekarang ngajain rekan sekerjanya satu-satu. Itu resikonya tambah gede. Tapi berapa banyak yang setuju dengan saya? Orang kalau apinya sudah menyala, gak bisa di stop loh. Orang yang apinya menyala, kemanapun saudara pergi, entah gimana mulut ini tidak bisa berhenti menceritakan tentang Yesus. Kalau saya berdoa ya api seperti ini dikobarkan. Jangan hanya jadi orang Kristen biasa-biasa. Karena kalau nggak hati-hati ya saudaraku, banyak orang akan mengatakan seperti ini, pastor, kalau yang begini-begini itu tugasnya pendeta. Halo, ini orang bukan Yahudi, dia itu kepala pasukan. Orang sibuk bu. Udah sibuk beresiko dirinya sendiri jabatan, masih ngajak orang resiko double. Tapi begitu dia tahu saudara, Rasul Paulus akan datang, dia tuh gak berpikir tentang dirinya sendiri. Dia langsung mikir, siapa yang bisa aku tarik? Dia ajak tetangganya, dia ajak serabatnya, dia ajak bawahannya, dia ajak orang-orang rekan koleganya saudaraku. Dan hari itu Alkitab mencatat terjadi KKR besar-besaran. Saudara baca sampai ayat yang ke-48 nanti saudara di sana temukan mereka memberikan diri dibaptis. Ini gila orang satu ini saudara. Mengingat hal ini ya jujur saudaraku, saya tuh teringat akan kemarin kejadian waktu kami mission trip. Tahun lalu saudaraku, gereja kita mengadakan mission trip ke Nias. Tahun ini mission trip akan dibuka lagi saudara. Nanti tunggu ya, tanggal mainnya akan diumumkan sekitar bulan Agustus saudara. Nanti begitu segala sesuatunya sudah fix, sudah pasti, saudara akan dikasih kabar gitu. Kepastian tanggalnya, mungkin sekitar minggu ketiga, minggu keempat bulan Agustus. Gitu. Mission trip akan diadakan saudaraku, nanti kotanya juga akan kita umumkan, kita menyusul saudara semuanya. Tapi tahun ini akan diadakan mission trip. Dan mission trip tahun lalu saudaraku itu luar biasa sekali. Mungkin boleh aja dimunculkan videonya ya, multimedia sudah siap. Dimunculkan aja videonya. Silakan, multimedia. Apa yang saudara lihat ini, kami tidak beribadah di gereja. Yang ditayangkan ini, lawatan terjadi, saudara lihat orang itu pada berjatuhan, mereka menangis, mereka bergelimbangan. Ini ada di cafe shop. Ini tidak terjadi di gereja, saudara. Ceritanya, saudara, pada saat itu kami itu udah capek banget seharian karena mission trip itu padat, saudara. Kami itu udah capek. Tapi pemilik dari coffee shop ini begitu mengetahui bahwa rombongan gereja kita datang ke Nias, dia nekat dan maksa ngotot untuk
menghubungi gereja kita, saudaraku, untuk minta supaya kita itu berhenti di coffee shopnya dia, saudara. Sejujurnya pada saat itu semua itu udah sore, kalau saya nggak salah itu sekitar jam 4 sore kayak gitu, saudaraku. Dan orang sudah pada capek, perjalanan balik lagi ke kota itu masih 2 jam. Kalau berhenti, udah semakin malam, saudara. Dan besoknya itu kami udah pulang. Jadi kita tuh sudah tidak, sorry to say saudaraku, dalam pikiran kita tuh udah ada gitu. Tapi sampai titik terakhir, pemilik coffee shop ini nekat dan mengatakan, harus datang ya pastor, udah dibeliin makanan. Itu senjatanya saudaraku. Bukan masalah makanannya sih saudara. Tapi kita tuh jadi merasa kayak, saya jujur pribadi merasa segininya dia berusaha gitu. Akhirnya kami datang saudara. Pada saat kami datang, kalau nanti saudara lihat itu ya tadi ya, teman-teman tuh udah kucel, wajahnya tuh udah capek gitu. Dan kami datang dengan pemikiran, kami cuman sebentar doa berkat aja untuk coffee shopnya, terus pulang. Ternyata mereka sudah siap saudaraku. Bukannya doa berkat, saya diminta nyampein firman. Loh saya kan bilang loh, ini orang tamu-tamu tuh pada duduk di situ sudah. Mereka gak peduli. Saya nyampein firman, setelah nyampein firman, orang berbondong-bondong maju ke depan, jongkok nangis KKR di coffee shop, saudara. Itu saya tuh sampai, saya sendiri bingung, saudara. Karena jujur, badan gak bisa menipu, sudah teler, saudara. Tapi itu teman-teman ya melihat orang-orang datang berbondong-bondong, jongkok nangis. Didoakan, kita tuh berpikir didoakan ya sudah didoakan. Saudara aja di sini kadang didoakan masih gini kok. Kuda-kudanya kencang. Orang kadang tuh saya gemes deh. Saudara kenapa sih, apa takutnya? Ini karpet saudara, jatuh takut apa? Itu udah sampai kayak pohon gini nih, tapi masih gitu. Itu teman-teman di sana ya saudara. Kami tuh bahkan gak berpikir mau doain lawatan. Doa tuh cuman gini, buk jatuh sendiri. Satu demi satu mereka nangis. Hari itu, cafe shop itu, hadirat Tuhan. Itu sampai teman-teman yang tadinya tidak siap, mereka ikut nangis, banjir air mata, semuanya tidak menyangka. Itu justru dipakai jadi satu momen. Kobaran api itu dinyalakan kembali. This is my point, Bapak Ibu. You live in Jakarta. Kota di mana di tempat ini begitu banyak pilihan gereja. Tapi kalau enggak hati-hati ya, saudara itu jadi apa? Di sana. Mereka haus dan lapar. Mereka enggak punya pilihan. They want it so bad. Kadang kita punya loh banyak, tapi enggak dihargai. Doa saya hari ini ya, api roh itu dinyalakan kembali. Saudara bisa merasakan sementara saya menutup firman ini ya. Pemain musik worship leader boleh maju ke depan. Api itu dikobarkan lagi. Jangan puas yuk jadi orang Kristen biasa-biasa. Saya menantikan cerita-cerita seperti ini terjadi di Jakarta. Di tempat kerjamu. Somehow engkau ketemu orang. Entah bagaimana engkau cuma pegang tangannya, engkau doakan. Tapi di situ Tuhan jamah hatinya. Entah bagaimana engkau ketemu by chance, Tuhan tunjukkan. Itu sebabnya boleh gak saudaraku? Bukan cuma kalau Tuhan suruh saudara nabur. Tapi kalau Tuhan suruh saudara dekati seseorang untuk doakan. Boleh gak belajar taat? Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman tentang ini loh. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu susah buat saudara untuk taat. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu susah dipakai Tuhan. Disuruh nabur gak mau, disuruh doain gak mau, disuruh apa-apa gak mau. Repot. Sampai-sampai di dalam beberapa kisah, kadangkala saya dengar kisahnya takjub, tapi at the same time sedih. Kenapa sih Tuhan gak pakai kita aja? Tuhan sampai harus menampakkan dirinya sendiri loh. Saking manusianya diutus gak mau.
Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang saudaraku yang mudah buat Tuhan pakai saudara, mudah untuk taat. Simple gak apa-apa. Saudara aja, nanti orangnya, pastor gimana kalau nanti orangnya gak ini, nanti kalau orangnya gak itu urusan Tuhan dengan orang itu. Tapi bagian saudara gak susah, cuma ngajak. Pastor nanti gimana kalau ditolak? Belum juga dijawab. Ya sudah kalau ditolak mau apa? Tapi setidaknya kau katakan terlebih dulu. Kau ajak terlebih dulu, kau usahakan terlebih dulu. Why? Kenapa? Kadangkala kalau nggak hati-hati, banyak mulut orang Kristen yang sudah terlalu kaku untuk dibuka. Menceritakan Injil keselamatan. Saya tantang kembali saudaraku. Di keluarga Allah ini, saya berdoa kisah-kisah seperti ini bermunculan lagi. Kisah-kisah seperti ini kembali didengungkan. Kisah-kisah seperti ini kembali disaksikan. Orang-orang di sekelilingmu dimulai dari keluargamu. Sama seperti Cornelius saudaraku. Apakah menurut saudara sebuah kebetulan dicatat di sana ia dan serta seisi rumahnya? No. Cornelius ini orang yang tahu. Kenapa saudaraku? Dia seorang tentara. Pada saat rakyat biasa disandera, tentara harus siap menyelamatkan. Cornelius ini membawa prinsip yang dia pakai di ketentaraannya, di dalam kehidupan rohaninya. Sebagai seorang tentara, dia harus berani berdiri membela negara, membela rakyat-rakyatnya. The same principle dia pakai sebagai tentara pasukan elitnya Tuhan. Dia harus siap berdiri untuk membawa orang-orang yang terhilang kembali kepada Bapa. Jangan puas saudaraku. Jangan nyaman. Api itu harus dinyalakan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Momen yang paling indah saudaraku. Justru adalah momen di mana apimu itu, cinta mula-mulamu itu menyala kembali. Jemaat yuk. Mengiringmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Come on, come on. Tidak akan kami lepaskan. Tidak akan kami tukar dengan apapun Tuhan. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga di dalam hidup ini, Yesus kami. Dan terakhir saudaraku katakan, mengiringmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Api itu dinyalakan kembali, api itu dikobarkan kembali. Yes. Hanya Kau Yesus selamanya, harta yang paling berharga. Hanya Kau Yesus selamanya, harta yang paling berharga. Hanya
biar api itu terus berkobar. Api ibadah. Tidak hanya sekedar beribadah. Tapi ibadah yang menyala. Api penabur. Kapanpun dimanapun siap dipakai Tuhan menjadi alat untuk pelebaran kerajaanmu, alat untuk menyatakan kasih-Mu, alat untuk memberkati orang-orang di sekeliling kami. Amin. Api doa puasa. Amin. Dibawa next level, saudara. Jangan hanya sekedar jadi orang Kristen biasa. Tapi satu demi satu di dalam doa puasa, karunia demi karunia, gift upon gift, itu dinyalakan, dikobarkan. Dan api selamatkan jiwa.